Saya mendengar dan membaca berita tentang viral ya penyekapan seorang wanita berusia umur 29 tahun selama 3 tahun, kurang lebih 3 tahun ya penyekapannya itu. Jadi pelakunya ini adalah seorang pacarnya sendiri dan bertugas sebagai debt collector. Sebelumnya mereka itu berkenalan di sosial media, mungkin karena cocok, ya sudah ketemuan di sebuah hiburan. Itu kita lupa ya daerah mana ya hiburannya, yang jelas waktu itu saya baca kalau nggak salah itu ada konser ya, konser musik ya di malam itu. Nah dari situ mereka ketemu, cocok, ya sudah. Jadi Yusvita ini mungkin karena lihat cowoknya ganteng, tidak lihat apa sisi baiknya dia, lanjutlah. Baik, langsung saja kita bahas soal awal kronologinya. Let's go. Oke, langsung saja kita bahas awal kronologinya seorang perempuan yang tadi yang udah saya bahas ya. Awal mula penyekapannya. Jadi si pria ini mengajak Yusvita ini, sang perempuan ini, ke sebuah kosan. Disitulah mereka bersama dari pertama awal kenalan sampai selama 3 tahun itu bersama. Jadi si Yusvita ini awalnya cuma diperas ya hartanya. Pokoknya semuanya yang punya Yusvita ini semuanya diambil sama sang pacar ini. Sungguh keji ya. Dari situlah Yusvita ini mulai disekap dan tidak boleh kemana-mana guys. Bahkan orang tuanya pun itu pernah menanyakan keadaan Yusvita itu dan posisi Yusvita itu di mana sekarang. Sempat keluarganya melaporkan ke polisi guys. Tapi gak lama kemudian Yusvita ini bilang kepada keluarganya, saya ini baik-baik saja, jadi tidak usah mencari saya sudah besar, saya sudah mandiri, saya baik-baik aja. Jika laporan itu dilanjut, Yusvita akan pergi jauh dan akan meninggalkan keluarganya. Itulah ancaman awal mula kronologinya guys. Entah kenapa Yusvita bilang begitu, mungkin karena ada tekanan dari sang pelaku guys. Dari situlah mereka pindah-pindah kosan yang berakhir naas guys, di sebuah kosan terakhir. Jadi Yusvita ini disiksa guys. Selama 3 tahun ini mereka bersama, tapi penyiksaannya itu kurang lebih 1,5 tahun setelah harta-hartanya Yusvita ini habis diambil sama pelaku. Setelah di kosan terakhir itu Yusvita itu akan kabur guys, tapi kalau misalkan dia kabur, dia berteriak, dia itu selalu disiksa guys. Bahkan terakhir itu astagfirullahaladzim guys, matanya guys dicongkel guys, digunting bibirnya, sadis guys rasanya. Wow, kesel guys. Dari situ pihak penjaga kos pun curiga, kenapa ada tangisan di dalam. Langsunglah ditegur. Bahkan sang pelaku ini bilang,
tidak usah ikut campur, ini urusan saya. Sang penjaga kos pun takut karena ada ancaman si pelaku ini bawa sajam guys, selalu bawa sajam jika kalau misalkan penjaga kos ini selalu ikut campur dalam urusannya guys. Tapi terakhir itu pas lihat itu penjaga kos itu dobrak guys, karena mendengar tangisan Yusvita ini guys. Nah didobrak karena posisinya Yusvita ini udah kritis, udah luka lebam, udah sobek-sobek guys. Langsung lah si pelaku datang, langsung dibawa ke rumah sakit gitu guys. Tapi sang pelaku ini dia tidak ikut satu mobil dengan Yusvita guys. Jadi pelaku ini bawa motor sendiri ke rumah sakit tujuan guys. Nah dari rumah sakit itu ditanya ini kenapa Pak, katanya jatuh dari kamar mandi. Nah diselidikilah, ternyata banyak luka lebam. Habis itu adalah laporan ke pihak keluarganya si korban bahwanya anak bapak ini ada di rumah sakit, sekarang sedang dirawat, mohon datang segera. Itu kalau nggak saya yang melaporkan itu, yang bilang gitu ke keluarganya itu dari pihak penjaga kos. Nah dari situ keluarganya datang. Nah kaget kan, nggak lama itu penjaga kos dan keluarganya pun diancam guys sama si Taufik ini, psikopat guys, bangsan gak guys, ancam guys. Kalau misalkan penjaga kos ini dan tetangganya ini jadi saksi itu akan dibunuh guys, disiksa keluarganya guys kalau jika memberikan saksi gitu guys. Takut kan guys keluarga dari penjaga kos itu guys, takut guys. Maka itu dari menteri apa gitu, perhubungan apa istilahnya, dia memberikan keamanan buat keluarganya guys. Nggak lama kemudian, jarak berapa 24 jam itu langsung si Taufik ini menyerahkan diri. Ya gitu guys kisahnya guys. Mungkin kalau dibahas kopi pun nggak bisa asal, nggak bisa habis guys. Dulu guys, itulah guys. Jadi untuk para wanita itu jangan mudah ya tergoda dengan laki-laki, apalagi cuman modal tampang itu. Janganlah ya, mending langsung nikah aja lah ya, nikah aja yang benar, ya usah pacaran ya. Apalagi berhubungan di kosan tanpa tanpa berstatus guys, tanpa ada izin dari orang tua, itu harus ada status dulu. Oke, gitu aja yang saya bahas ya kali ini. Besok kita bahas apa berita-berita selanjutnya ya, berita viral kita bahas, kita ngopi bareng lah, sambil ngopi bareng ya, kita enjoy aja. Buat kalian santai-santai juga, ambil santai, dapat informasi ya kan, dapat pelajaran pula. Semoga berita ini menjadi pelajaran ya buat kita semua, buat para anak muda yang kita menjalankan kehidupan, jadi berpikir lagi lah sebelum melangkah gitu ya. Oke gitu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.